Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar dengan materi teks persuasi terkait dengan memahami sebuah poster. Saya Takdir Kahar, guru SMA Negeri 1 Sinjai, akan menjelaskan terkait dengan materi teks persuasi ini. Adapun tujuan pembelajaran, peserta didik memahami apa yang dimaksud dengan poster, apa tujuan poster, serta ciri-ciri dan syarat-syarat yang harus diperhatikan ketika ingin membuat sebuah poster. Kemudian profil pelajar Pancasila dari 6 bahagian, ada 3 secara garis besar yang akan menjadi acuan untuk pengembangan anak-anakku semua untuk belajar dan memahami terkait dengan teks persuasi, terutama dalam memahami poster. Dari ketiga bahagian itu adalah kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Anak-anak semua diajak untuk memiliki sebuah konsep pemahaman bagaimana bisa lebih kreatif setelah mempelajari poster ini, bisa membuat sendiri, kemudian bisa mengembangkan sendiri. Kemudian bagaimana bisa bernalar kritis untuk bisa lebih memiliki kemampuan khusus, kemudian mampu berada pada era sekarang untuk bisa lebih kompetitif. Ya, kemudian mandiri bisa mengambil sebuah kesimpulan, bisa mengambil sebuah peluang dan bisa menempatkan diri sebagai generasi bangsa yang siap berkompetitif di era teknologi sekarang ini. Ya, baik. Eh, Pasti dari beberapa hal kita akan diperhadapkan pada sebuah pemahaman apa itu poster. Ini akan muncul sebuah pertanyaan atau akan muncul banyak pertanyaan ketika kita akan melempar tentang poster. Apa itu poster? Pernah melihat poster? Apa isi poster tersebut? Di mana kalian melihat poster tersebut? Dan kira-kira tujuan pemasangan poster tersebut apa ya? Nah, inilah yang menjadi hal yang harus menjadi pemikiran kita yang harus selalu timbul, karena dengan munculnya banyak pertanyaan itu akan semakin menguatkan kita untuk dapat memahami dengan baik terkait dengan poster itu sendiri. Ya, baik, anak-anakku semua, kita akan melihat bagaimana sih secara teoritis terkait dengan poster itu. Poster itu adalah sebuah plakat yang dipasang di tempat umum berupa pengumuman atau iklan. Nah, terkait dengan poster ini adalah sesuatu hal informasi dan itu sangat penting sekali yang mungkin berasal dari seseorang atau lembaga tertentu untuk memberikan pemahaman, pengetahuan dan apa saja terkait dengan isi poster. Berarti secara garis besar poster itu memiliki sebuah tujuan untuk diberitahukan atau diinformasikan kepada halayak. Ya, dengan kata lain, poster adalah media publikasi yang terdiri dari tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya dengan tulisan memberikan informasi kepada halayak ramai. Gambar dan tulisan atau perpaduan atau kombinasi ini akan semakin menguatkan maksud dan tujuan dari poster tersebut. Ya, kemudian kita akan memahami dua kategori dari tujuan poster. Ada tujuan umum, kemudian ada tujuan khusus. Nah, kalau misalnya dia adalah tujuan umum sebagai media publikasi agar masyarakat membaca dan melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang ada dalam poster tersebut. Nah, itu adalah tujuan poster secara umum. Kemudian tujuan poster secara khusus, ya, dibuatkan poster bergantung pada apa yang diinginkan oleh pembuat poster. Misalnya dengan tujuan untuk komersial, mencari simpati publik, kemudian mencari perhatian masyarakat dan sebagainya. Berarti tujuan khusus ini adalah lebih mengacu kepada konsep bagaimana sebenarnya, apakah dia komersial untuk mencari simpatik misalnya, atau bagaimana ada perhatian-perhatian khusus kepada masyarakat-masyarakat tertentu. Kemudian ciri-ciri poster. Nah, ketika kita membuat sebuah poster, pasti kita diperhadapkan pada sebuah konsep. Ciri-ciri poster itu seperti apa? Kenapa ini penting? Supaya kita bisa memahami, dapat dipahami dan dapat dilihat secara jernih bahwa kalau seperti ini berarti ini adalah sebuah poster dengan mengacu pada ciri-ciri yang ada.
Yang pertama adalah poster terdiri atas komposisi huruf dan gambar di atas media kertas ya, atau kain yang berukuran besar. Kemudian poster ditempel pada tempat umum dengan maksud menarik perhatian masyarakat. Kemudian berikutnya adalah bahwa poster pada umumnya dibuat dengan perpaduan warna yang kuat, bahasa yang digunakan dalam poster singkat, jelas, dan tidak rancu agar mudah dipahami. Nah, ini terkait dengan persoalan penggunaan bahasa, ini juga menjadi sesuatu yang perlu menjadi perhatian kita. Karena sebagus apapun sebuah poster desainnya, tetapi ketika bahasanya tidak mencerminkan maksud dan tujuan yang ingin dicapai, atau dengan kata lain memiliki makna yang multitafsir, maka kemungkinan besar capaian atau tujuan poster ini agak susah tercapai atau tersampaikan kepada halayak. Dan berikutnya, pesan yang ingin disampaikan sebaiknya disertai dengan gambar. Ya, antara gambar dengan pesan ini akan menyinkronkan, semakin menguatkan bahwa memang maksud dan tujuan poster itu adalah seperti ini misalnya. Kemudian poster dapat dibaca secara sambil lalu, tidak butuh waktu yang lama, tapi begitu dilihat, dibaca sekilas, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa ya, tujuan poster ini adalah seperti ini misalnya.